Kacau Pak, itu ada yang hanya sampai 27.000 per meter. Mereka menganggap kita ini masyarakat bodoh semua ini. Itu yang kami tidak setuju. Kenapa? Namanya pembodohan menurut kami itu adalah bentuk penghinaan. Wah, saya ini sudah betul-betul terzolimi betul. Tanah dikasih lantai habis, kuburan anak saya juga digusur, plus tanah saya juga yang saya rencana jadikan sebagai lahan pengganti juga diambil. Wah, ini ada apa ini saya bilang? Di mana Pak Camat bilang katanya ini punya dampak positif dan lain sebagainya. Kalau seandainya dari awal saya tahu saya punya tanah dua-dua kena, mungkin dari awal saya akan permasalahkan. Ya, mungkin barangkali dalam hal ini perlu pemerintah pikirkan mungkin apa bergeser atau bagaimana. Karena saya tanya teman, undang-undang itu mengatakan bahwa kalau tanah masyarakat itu terdampak atau terkena jalan proyek untuk kepentingan umum, itu harus disampaikan, ya atau baik langsung maupun tidak langsung. Ini sama sekali tidak. Tidak pernah di awal. Tidak pernah disampaikan. Memang pernah terjadi sosialisasi. Pada waktu itu sosialisasi yang terjadi awalnya itu dua kelurahan digabung di kelurahan Kasilampe, atau Kendacaya dengan Kasilampe digabung di kelurahan Kasilampe. Ironisnya pada saat itu yang dibahas adalah tanah saya yang ada di Kasilampe, di Kendari jadi tidak, ya kan? Ironisnya lagi tetangga tanah saya di Kendari Jadi, yaitu Ibu Taro yang Sadriati namanya, dia sempat saya ketemu di forum itu. Dia tanya sama saya, kan saya nama anak saya Hendra. Dia tanya, Pak Hendra, kenapa kita punya tanah? Saya bilang, iya, yang di mana? Saya bilang, ini di Kasilampe. Oh, begitu kan? Saya kira katanya di Kendari Jadi. Karena Kendari Jadi katanya, setahu saya tidak kena kita punya tanah. Kalau kita kena, kita bisa diundang ini katanya. Anehnya bergulirnya waktu, karena saya sudah beranggapan tidak kena saya punya tanah di situ. Bergulirnya waktu, tiba-tiba ada berita saya punya tanah kena. Anehnya tidak yang tadinya kena diundang secara resmi, tidak kena tanahnya. Ini ada apa ini kerja begini? Dan bersamaan saya punya tanah kena juga itu kuburan. Kuburan pada waktu itu diukur masuk ya yang terdampak sekitar kurang lebih bukan 17-18 meter. Saya ada pada waktu itu di situ. Nah bersamaan itu saya punya juga kena. Anehnya ini kuburan kena 18 meter, saya punya hanya kena 7 meter, tapi kok masih kena juga saya punya tanah. Iya kan? Dari posisi kuburan dengan tanahnya Bapak seperti gimana? Masa dari badan jalan? Ya, maksudnya begini, kan ini katakan kuburan. Tanah saya di sini, ya kan? Coba ya, kuburan begini. Dia di sini. Ini kena ini 18 meter. Turun, kena juga saya punya di sini, membelok kan belokan sini. Oh, pas melewat. Iya. Tapi anehnya ini 18 meter, ya toh? Ini saya punya hanya kurang lebih 7 meter. Kok ini bergeser ke sini? Ini masih kena, jadi berarti posisinya dari sini awalnya keluar ke sini karena hindari kuburan, balik lagi ke sini karena ini. Ada apa jalannya? Secara umum kalau pemerintah provinsi kemudian melakukan sesuai dengan prosedur, kemudian bersedia memberikan ganti rugi sesuai dengan hitungan pada idealnya sesuai keinginan Bapak bisa Bapak mau melepaskan atau gimana? Nah itu juga yang kemarin ditanyakan sama saya. Dan masalah ini begitu saya tahu karena saya terdampak, berarti kan saya ini korban dua-dua satu tanah. Iya. Jadi saya surati lah Kadis PU. Kenapa demikian? Saya urai ini ada apa masalahnya macam begini. Tapi sampai dunia sekarang Kadis PU itu tidak menjawab surat saya. Hanya memang setelah 3 minggu habis saya bersurat, saya sengaja datang ke Dinas PU karena beberapa kali saya datang, tidak pernah bisa ketemu sama Kadis dan tidak ada stafnya yang didelegasikan untuk menjawab suatu isi surat. Pada waktu itu memang saya sudah tertegas sama sekretarisnya, saya bilang, Pak, tolong sampaikan Pak Kadis, ada parasit datang. Ya toh, pemilik lahan di Kendari Jadi yang menurut perhitungannya dia itu tanahnya semuanya tidak kena, tapi kenyataan selalu dipaksakan kena jalan. Ya toh, dan itu sudah saya surati. Jadi sekarang sampaikan Pak Kadis, Pak Rasid datang mau temui dia dan dikatakan dia tidak akan keluar dari kantornya sebelum ketemu sama Pak Kadis. Dia masuk sampai itu. Oh katanya dia lagi rapat. Nanti saya rapat. Selesai rapat masuk lagi. Dia kata begini katanya Pak ini kebetulan ini yang saya sudah ketemu Pak Kadis. Kadis bilang katanya dia harus ke kantor gubernur. Ya, no? Jadi dia sudah serahkan katanya sama Pak Nurdin, salah satu stafnya. Nanti ketemu saya sama dia. Jadi sampai keluar, mari kita sama-sama ke ruangan Pak Nurdin. Oke, sama-sama. Pak Nurdin
Nurdin bertanya begini apa semua setelah begini. Kronologisnya itu kan saya sudah urai dia, saya sudah urai dalam surat. Ya toh, enggak masalah saya ini katanya tidak tahu persis suratnya Pak Rasid. Ya toh, hanya saya diminta untuk temui Pak Rasid. Begitu, saya jelaskan lah detail singkatnya kan. Saya ini Pak merasa sudah sangat maksudnya ya kasarnya tergolimi. Karena apa? Karena saya terus terang kalau seandainya dari awal saya tahu saya punya tanah dua-dua kena, mungkin dari awal saya akan permasalahkan. Ya, mungkin barangkali dalam hal ini perlu pemerintah pikirkan mungkin apa bergeser atau bagaimana, ya kan? Tapi ini kan karena saya tidak tahu Manau. Setahu saya hanya tanah saya di Kasilampe, di Kendari cari tidak. Kenapa saya ikhlaskan di Kendari di Kasilampe? Karena saya beranggapan bahwa ada di sepi tanah pengganti untuk membangun rumah yang kena di Kasilampe. Jadi intinya Pak begini, surat Bapak ke Dinas PU itu tidak ada respon, belum direspon oleh ada sama sekali. Pak Kadis gitu, sampai saat ini. Makanya saya berinisiatif pasang baliho di tanah saya. Bunyinya ya saya tidak akan serahkan karena sesuai fakta gambar yang saya dapat. Karena itu waktu saya sodorkan itu Pak Nurdin, ini ada gambar ini Pak. Menurut Bapak bagaimana ini? Ini gambar apa? Oh itu gambar DED. Sudah seperti waktu sebelumnya saya bertanyakan sama dia biasa via telepon loh. Jadi sebenarnya itu proyek maksud untuk proses pembuatan jalan itu apa yang menjadi acuan dalam proses pembuatannya itu? Gambar kita gambar apa itu? Detail itu DED. Apa itu DED? Dena Engineering Detail. Oh begitu. Adakah sama kita? Tidak ada. Saya cari, akhirnya saya dapatkan. Dari mana saya dapatkan? Saya dapatkan pada waktu itu saya bertanya-tanya terkait dengan masalah ini kuburan tuh. Saya tanya lagi Pak Yudi di PU sebagai perencanaan. Pak Yudi, ini ada apa? Saya ini terus terang sudah korban betul saya bilang ini. Itu di kuburan kalau terdampak, ada juga saya punya nenek di situ dikuburkan. Dan kena juga itu saya bilang, termasuk anak saya yang belakang yang tua ini, yang Hendra ini meninggal dikuburkan di situ. Wah, saya ini sudah betul-betul terzolimi betul. Tanah dikasih lantai habis, kuburan anak saya juga digusur, plus tanah saya juga yang saya rencana jadikan sebagai lahan pengganti juga diambil. Wah ini ada apa ini saya bilang? Kasihan Pak, saya bilang saya ini sudah boleh kan dari tahun 80. Kalau dihitung sekarang ini sudah hampir setengah abad keberadaan saya di lingkungan itu. Saya ini siapa bilang diusir saya ini saya bilang Pak. Di mana itu Pak Camat bilang katanya ini punya dampak positif dan lain sebagainya. Ya, itu intinya. Makanya kemarin waktu pertemuan di Kasilampe, saya sampaikan Pak Camat, mana nih kita ganti untuk punya nilai positif. Versi Pemprov Ganti untuk, mana itu? Kenyataannya di Kasilampe ada yang harganya kesian sampai 27.000 per meter. Ada 27.000 iya, meter. ada faktanya. Padahal NJP-nya berapa? Ya kurang lebih sama tanah pinggir jalan. 28 sekian, 285. Ternyata ada yang hanya 26.000 kan 27.000. Ada faktanya di sini. Catatan yang dibagikan itu. Makanya berteriak semua kemarin di acara itu. Akhirnya diskor lah dia dinyatakan ini harus dipending, harus ditinjau kembali. Jadi Pak, tadi hitungan Pemprov berapa Pak yang sudah disampaikan ke masyarakat? Apa itu? Yang hitungan Pemprov untuk ganti rugi itu. Salah satunya itu banyak, ada yang kacau Pak. Itu ada yang hanya sampai 27.000 per meter di Kelurahan Kasilampe. Semua di pinggir jalan Pak? Pinggir jalan itu, jalan poros. Kelas nomor 1 Pak, nomor 1 kan? Iya, kelas 1 lah. Kelas 1 kan? Sedangkan NJOP-nya saja sudah demikian. Iya. Apalagi ada potongan koran mengatakan bahwa besaran ganti kerugian itu juga mempertimbangkan nilai NJOP. Nah saya berpikir kalau nilai NJOP yang jadi acuan berarti kalau di Kelurahan Kandai dengan nilai NJOP yang sama dengan kita ini harusnya paling tidak itu juga harus menjadi disamakan. Iya. Iya kan? Ini pejabat juga mengatakan dalam koran ini. Ada korannya. Ini kan aneh. Kita ini masyarakat ini dianggap terlalu bodoh semua barangkali. Berarti masa Bapak menganggap bahwa ini pemerintah membodohi kita jadi. Iya. Jadi makanya kami minta ya melalui bapak-bapak yang ada di pers, tolong ya fungsikan situ sebagaimana untuk bagaimana bisa menjembatani permasalahan antara masyarakat dengan pemerintah, DPR dan sebagainya kan. Dan satu lagi saya minta tolong kita telusuri. Ada yang saya kirimkan itu rekaman pembicaraan saya dengan salah seorang staf kelurahan Kendari Cadi yang mengatakan bahwa
waktu pernah KJPP bertanya, ya toh, berapa nilai harga pasar tanah di situ? Nah, dia katakan, setahu saya ini beberapa tahun ini tidak ada yang pernah ada transaksi. Yang ada hanya pada saat waktu pembuatan dermaga SAR di Langi Bajo, ya toh. Dan saya tahu saya itu di sini transaksinya yang terjadi 450.000 per meter di tahun 2011. Anehnya di tahun 2011, kalau dengan sekarang 2020 berarti kan sudah 10 tahun lalu. Sudah 450.000 per meter. Lokasinya di dalam lorong dan lorong. Iya kan? Sekarang kita sudah 10 tahun kemudian dihargakan kasihan. Sedangkan 700 meter kalau mengacu kepada itu tidak wajar. Iya kan? 450.000 Pak per meter. Tahun 2011. Taruh tahun 2021 kita dihargakan yang 300, malah ada yang sampai 27.000 per meter. Ini kerja apa ini KJPP dan pemerintah daerah? Jadi memang ini kerjanya semrawut sekali. Mereka menganggap kita ini masyarakat bodoh semua ini. Itu yang kami tidak setuju. Kenapa? Karena namanya pembodohan menurut kami itu adalah bentuk penghinaan. Seandainya saya punya orang tua masih hidup, barangkali pasti saya akan dimarah. Kenapa kamu bodoh-bodoh mau terima dibodohi begitu? Percuma kalau di sekolah kan? Jadi tuntutan Bapak dan masyarakat pemerintahan lain bahwa proses ganti rugi harus sesuai dengan aturan perundang-undangan dan acuannya harus jelas. Iya, harus jelas. Dan hitung-hitungannya juga ya, harus transparan, realistis, dan betul-betul kalau di sini pejabat mengatakan ganti kerugian itu juga mempertimbangkan dengan nilai NJOP, ya coba itu direalisasikan. Karena kalau mengikuti NJOP terlalu jauh dari ibarat panggangnya, jauh dengan apinya. Bayangkan NJOP yang kita bayar kepada negara, pemerintah setiap tahun itu 285.000 per meter. Kok kita punya dihargakan macam begitu? Kalau saya punya masih lumayan lah, 300 sekian. Tapi kenyataannya dengan NJOP yang sama, kenapa dikeluarkan Kandai sampai 700.000 per meter? Padahal jaraknya kan tidak sampai 2 kiloan. Dan satu wilayah kecamatan. Iya. Dan sama-sama kelas 1. Sama-sama kelas 1. Ini kan ada apa ini kerjanya di pemerintah macam ini? Ini malah tidak masuk di akal juga kalau di sana beda di sini lain. Nah itu. Belum lagi tanah masyarakat yang punya rumah yang agak permanen. Macam Bapak tadi. Bagaimana dia tidak berontak? Rumahnya katanya sekitar 8 kali 21 meter. Dihargakan hanya 60 juta. Dibuat. Pertanyaannya, bisa kan 60 juta membangun rumah permanen macam begitu ukurannya? Ini ganti rugi model apa ini? Katanya ganti untung. Ah, itulah. Kalau ganti untung harusnya lebih makanya saya kemarin dari itu. Saya ketemu sama Pak Camat, kan Pak Camat selalu gembar-gemburkan. Masyarakat jangan ragu, ini punya dampak positif, dan ingat, ini bukan ganti rugi, ganti untung. Nah, makanya kemarin saya tanya, Pak, mana itu ganti untung? Iya. Inilah kita punya pejabat ini. Yang untung maksudnya cukong ini. Pak Camat mungkin. Mohon maaf Pak, nanti data-data akan saya berikan semua. Oke, Pak. Yang potongan koran dulu Pak. Kalau kalian kita pegang. Ada isi. Dasar anunya kita Pak. Siapa yang bicara di situ? Bicara di situ. Kalau saya tidak salah, ini KDS PMPR. Betul.